Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Basis. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Pacuana dengan NIM 41519018186. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar Mathematical Tools for Data Science dengan judul Data Science Life Changing Past, Present, and Beyond, dengan arti ilmu data, perubahan hidup, masa lalu, sekarang, dan seterusnya. Ini merupakan sertifikat seminar data science saya yang dilakukan pada hari Kamis 24 September 2020. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian data science. Data science adalah gabungan dari beberapa ilmu seperti ilmu komputer, ilmu statistik, dan ilmu matematika. Data science berawal dari ilmu statistik dan telah berkembang menjadi konsep baru seperti artificial intelligence, machine learning, dan lain sebagainya. Seorang yang mempelajari dan menguasai data science disebut data scientist. Semakin berkembangnya teknologi perbandingan lurus dengan produksi data yang terus meningkat setiap harinya. Contoh sumber data yang biasa kita temui adalah data perilaku dan tren yang dicatat, dikumpulkan, dan disimpan oleh perusahaan. Data science perlu waktu yang tidak sebentar hingga akhirnya dikenal dan populer seperti saat ini. Dan orang yang mempopulerkan istilah data science yaitu DJ Patil dan Jeff Hammerbacher adalah data scientist yang pertama kali mempopulerkan data science. Keduanya tidak hanya dipuji karena mengenalkan istilah data science, tetapi juga mencontohkan bagaimana bekerja sebagai data scientist menggunakan data dan menerapkannya di berbagai bidang. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan pengaruh perubahan hidup dan bisnis dengan data science. Data science telah menjadi bagian penting dari bisnis dan penelitian akademis. Penerapan data science di bidang teknologi antara lain mesin, penerjemahan bahasa, robot, recognition, dan sejarah engineers. Dari segi penelitian, data science telah berkembang mencakup ilmu biologi, kesehatan, informatika, kedokteran, ilmu humaniora, dan ilmu sosial. Data science saat ini perlu berpengaruh di bidang ekonomi, pemerintah, serta bisnis dan keuangan. Data science adalah ilmu yang penting karena bisnis kecil maupun besar sangat bergantung pada data. Jika perusahaan tidak mampu mengolah data, bisnis tidak akan memiliki pedoman untuk strategi operasi yang efektif dan efisien untuk mendapat keuntungan. Saat ini, perusahaan-perusahaan di seluruh dunia semakin menyadari pentingnya data science, kecerdasan buatan, dan machine learning. Jika sebuah bisnis ingin berkompetisi dan tetap relevan, ia harus mampu mengimplementasi data science. Hal varian seorang ahli ekonomi Google dan dosen ilmu komputer, bisnis, dan ekonomi UC Berkeley mengatakan bahwa kemampuan mengambil, memahami, memproses, dan menyaring nilai dari suatu data serta memvisualisasikannya adalah keahlian yang semakin penting di dekade yang akan datang. Tentu saja orang yang memiliki pemahaman data science yang baik dan akan menjadi berharga dan banyak dicari. Sini saya akan menjelaskan tentang pilar dari data science. Data science bisa digunakan untuk berbagai ilmu, namun ada 3 pilar yang penting untuk mendukungnya, yaitu satu, di bidang bisnis. Seseorang data science yang mengolah data berdasarkan ilmu data science harus bisa mengolah data menjadi informasi yang bisa dipahami untuk membantu perancangan strategi guna menyelesaikan masalah bisnis. Untuk bisa melakukan ini, keahlian data science pun harus disertai pemahaman bisnis serta penyelesaian yang diusulkan berdasarkan data.
mungkin untuk dilakukan sebuah bisnis untuk mencapai tujuannya. 2. Matematika dan statistik. Data science sangat membutuhkan ilmu matematika karena data harus diolah secara kuantitatif. Banyak permasalahan dalam bisnis yang dapat diselesaikan dengan membuat model analitik dengan dasar matematika. Untuk membuatnya, dibutuhkan pemahaman matematika yang mendalam. Contohnya, algoritma untuk merancang machine learning sebagai salah satu aplikasi ilmu data science sangat dekat dengan matematika. Statistik untuk data science adalah hal yang tidak kalah penting. Tidak hanya mengerti statistika klasik, seorang data science juga perlu memahami statistika bias. Yang selanjutnya ada di teknologi. Tentu saja, data science tidak bisa lepas dari teknologi dan kreativitas secara kecerdasan dalam menggunakan keahlian teknis untuk menyelesaikan suatu permasalahan data science. Data science adalah keilmuan yang menggunakan data dalam jumlah besar dan algoritma yang rumit, sehingga butuh keahlian ilmu komputer yang mendalam. Seorang data science perlu menguasai bahasa pemrograman seperti SQL, Python, R, SAS, Java, Scala, Julia, dan masih banyak lagi. Seorang data science harus mampu berpikir layaknya algoritma dalam memecahkan permasalahan yang sulit sekalipun. Statistika matematika dan ilmu komputer sebagai fondasi data science. Semua berawal dari John Tukey yang pada tahun 1962 menulis Pergeseran dan Perkembangan Dunia Statistik. Beliau berkata bahwa gabungan ilmu statistik dan ilmu komputer dapat mempersingkat waktu penyajian hasil analisis. Hasil analisis menggunakan gabungan ilmu komputer dan statistik dapat diselesaikan hanya dalam hitungan jam, jauh berbeda dibandingkan pengerjaan manual yang membutuhkan waktu berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Pada tahun 1974, Peter Naur menulis sebuah survei singkat mengenai metode komputer dan menggunakan istilah data science. Naur mengenalkan konsep baru, yaitu the science of dealing with data. Once they have been established, while the relation of the data of the data to what the represent is related to other field and science. Pada tahun 1977, sebuah asosiasi internasional untuk perhitungan statistik dibentuk. Asosiasi ini dikenal dengan IASC atau International Association for Statistical Computing. Asosiasi ini memiliki misi yang berpengaruh di dunia sains, yaitu untuk menghubungkan metodologi statistik tradisional, teknologi komputer modern, dan pengetahuan para ahli untuk mengubah data menjadi informasi dan pengetahuan. Pada tahun ini juga, Tukey menulis makalah keduanya yang berjudul Exploratory Data Analysis atau Analisis Data Eksplorasi. Pada makalahnya ini, Tukey menjelaskan alasan penting menggunakan data dalam memilih hipotesis untuk diuji dan menjelaskan bahwa analisis data konfirmator dan analisis data eksplorasi harus bekerja sama. Dan pada tahun 1994, data science mulai memasuki dunia marketing. Business Week memuat berita mengenai database marketing pada cerita sampulnya yang mengungkapkan bahwa perusahaan berita telah memulai mengumpulkan sejumlah besar informasi konsumen untuk memulai iklan pemasaran baru. Namun, data yang diperoleh belum lengkap karena masih banyak informasi yang putus hingga pada tahun 1999 Jacob
Zahavi menjelaskan perlunya alat baru untuk menangani sejumlah informasi yang tersedia untuk bisnis. Dan selanjutnya munculnya software data science pertama. Diawali pada tahun 2001, software as a service atau disebut dengan SaaS dibuat. Software ini adalah awal dari penggunaan aplikasi berbasis cloud. Pada tahun ini juga William S. Cleveland menyusun rencana pelatihan data science untuk memenuhi kebutuhan masa depan. Cleveland mempresentasikan rencananya yang berjudul Data Science an action plan for expanding the technical areas of the field of statistics. Rencana ini menjelaskan bagaimana untuk meningkatkan pengalaman teknis, jangkauan analisis data, dan menentukan 6 bidang studi untuk departemen di sebuah universitas. Cleveland mengenakan perkembangan sumber daya untuk penelitian di masing-masing bidang dan rencananya juga akan digunakan untuk penelitian pemerintahan dan perusahaan. Pada tahun 2002, Committee on Data for Science and Technology dari International Council for Science menerbitkan jurnal Data Science. Jurnal ini berfokus pada masalah-masalah seperti deskripsi sistem data, publikasinya di internet, aplikasi, dan masalah hukum. Pada tahun 2006, Adobe 0.1.0 dirilis. Adobe 0.1.0 adalah sebuah database non-relasional open source dan berbasis Node. Lalu pada tahun 2009, istilah NoSQL diperkenalkan kembali oleh Johan Oscarsson ketika Oscarsson menyelenggarakan diskusi tentang open source non-relational database. Dan pada tahun 2011, daftar pekerjaan untuk data science meningkat sebesar 15%. Seminar dan konferensi data science dan big data pun meningkat. Pada tahun yang sama, James Dixon, seorang CTO Pentaho, mengenalkan konsep keunggulan menggunakan data lakes daripada data warehouse. Dixon menyatakan perbedaan antara data warehouse dan data lake adalah data warehouse membuang banyak waktu dan tenaga karena melakukan prakategorisasi data pada titik masuk, sementara data lake menerima informasi menggunakan database non-relasional atau disebut NoSQL yang hanya menyimpan dan tidak mengkategorikan data tersebut. Dan menurut IBM pada tahun 2013, sekitar 90% data di dunia telah diproduksi pada tahun 2011 hingga 2012. Pada tahun 2015, Jack Clark dari Bloomberg menulis bahwa pada tahun 2015 adalah tahun penting bagi dua artificial intelligence atau AI. Di dalam Google, total proyek software yang menggunakan AI meningkat menjadi lebih dari 2.700 proyek selama tahun 2015. Selain itu, dengan menggunakan teknik deep learning, pengenalan Google Speech Recognition dan Google Voice mengalami peningkatan sebesar 49%. Lalu bagaimana perkembangan data science saat ini? Sepanjang tahun 2000-an, berbagai jurnal akademik mulai mengakui data science sebagai disiplin ilmu yang sedang berkembang. Pada tahun 2005, National Science Board menetapkan adanya profesi data science yang akan mengelola dan mengumpulkan data dalam dunia digital. Pada saat ini, perusahaan juga mulai melihat data sebagai komponen yang dapat dimanfaatkan.
Thomas H. Davenport, Don Cohen, dan Al Jacobson menulis dalam Babson College Working Knowledge Research Center pada tahun 2006, yaitu instead of compounding on traditional factors, companies are beginning to employ statistic and qualitative analysis and predictive modeling as primary elements of computation. Selanjutnya, pada tahun 2009, belum banyak orang yang kompeten dalam bidang data science. Hal ini membuat hal varian. Seorang Google Chief Economist di perusahaan raksasa Google khawatir karena tidak banyak orang yang mampu menganalisis data gratis dari berbagai sumber. Dalam sebuah wawancara dengan McKinsey Quarterly, Varian mengungkapkan kekhawatiran, yaitu the complementary scarce factory is the ability to understand that data and extract value from it. I do think to skill of being able to access, understand, and communicate the insight you get from the data analysis are going to be extremely important. Pada tahun 2010, data science mulai menjadi pusat perhatian dan didukung dengan teknologi komputasi yang semakin canggih. Hal ini merupakan kabar baik untuk Varian dan sebagian besar pengamat data science. Contohnya adalah Apple yang mulai memperkenalkan iPad pada Januari 2010 dan pada bulan Juni di tahun yang sama Apple merilis iPhone 4. Contoh lainnya adalah pada bulan Juli Amazon menerbitkan siaran pers yang menyatakan bahwa untuk pertama kalinya platform ini telah menjual lebih banyak buku Kindle daripada buku hardcover. Hal ini membuktikan bahwa konsumen mulai terbuka dengan data science yang dibalut dengan teknologi modern. Selama beberapa tahun terakhir, data science terus berkembang dan menembus hampir ke seluruh industri. Dalam artikel tahun 2010 yang diterbitkan di Economist, Kenneth Cukir mengatakan bahwa data science merupakan gabungan keterampilan pemrograman, statistika, dan storytelling yang dapat menemukan emas di balik kumpulan data. Saat ini, data science sangat berharga dan perusahaan rela membayar mahal seorang data science untuk membantu kinerja perusahaannya. Tidak hanya itu, data science saat ini tidak hanya dapat dipelajari oleh seseorang dengan background pendidikan ilmu komputer dan statistika saja, tapi juga bisa dipelajari oleh semua orang dengan background pendidikan yang berbeda-beda. Data science dan aplikasinya akan terus berkembang karena data akan terus diproduksi, berkembang, dan buktinya, menurut Pew Research Center saat ini, 95% orang Amerika memiliki beberapa jenis ponsel. Hampir 8 dari 10 orang dewasa Amerika Serikat memiliki komputer desktop atau laptop. Sementara kira-kira setengahnya sekarang memiliki komputer tablet. Selain itu, menurut Accenture pada tahun 2016, 78% konsumen perawatan kesehatan memakai atau bersedia memakai teknologi untuk melacak gaya hidup dan tanda vital mereka. Data science telah menjadi bagian penting dari bisnis dan penelitian akademis. Penerapan data science di bidang teknologi antara lain mesin penerjemahan bahasa, robot, spek rekognisional, dan search engines. Dari segi penelitian, data science telah berkembang mencakup ilmu biologi, kesehatan, informatika, kedokteran, ilmu humaniora, dan ilmu sosial.
Data science saat ini pun berpengaruh di bidang ekonomi, pemerintah, serta bisnis dan keuangan. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.